Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam taslima. Yang qadir Allahumma dzalika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, pada para pemirsa setia channel dakwah Yasbi Al-Syariah yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan dari saudara kita pemirsa Al-Syariah itu tentang air. Air yang sudah berubah sifatnya itu digunakan untuk bersuci, apakah sah? Disahkah bersuci dengan menggunakan air yang sudah berubah sifatnya? Baik, akan kita kaji. Sebelum ke pertanyaan, akan kita sebutkan beberapa air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada berjumlah 7 macam, sab'u miyahin disebutkan di sini. Ma'us sama, yang pertama adalah air hujan. Ini suci dan mensucikan, atau bisa disebut air mutlak, tahir mutahhirun. Kemudian yang kedua ma'ul bahri, air laut. Kemudian ma'un nahri, air bengawan atau air sungai. Kemudian yang keempat adalah ma'ul bi'ri, air sumur sebagaimana yang kita pakai. Kemudian ma'ul aini, air sumber. Kemudian lagi ma'us salji, air es, tentu es yang mencair. Kalau yang belum mencair kan ya gimana memakainya, tidak bisa. Kemudian ma'ul bardi, air embun. Yang ketujuh air ini bisa diringkas dengan ma'un nazala minas sama au naba'a minal ardi, air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Yang turun dari langit itu satu, air hujan. Yang bersumber dari bumi ada 7 macam tadi itu. Baik, ketujuh air yang bisa digunakan untuk bersuci tadi itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama adalah air yang suci pada dirinya sendiri dan mensucikan yang lain. Ghairu makruhin, tidak makruh untuk menggunakannya, isti'maluhu, yaitu yang disebut dengan air mutlak atau tahir mutahhir atau tahurin. Suci pada diri sendiri dan mensucikan. Contohnya ya air hujan, air yang tadi kita sebutkan itu. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu, air yang suci pada dirinya sendiri kemudian mensucikan pada yang lain, tapi makruhun isti'maluhu, makruh untuk menggunakannya, yang disebut dengan air al-musyammash, air yang dipanaskan di bawah terik matahari, kemudian yang ketiga adalah ma'un tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi. Tahirun li nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Air yang suci pada dirinya sendiri tapi tidak mensucikan pada yang lain. Nah, ini bisa dijelaskan, yaitu tentang ada beberapa, yaitu air yang mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk mensucikan najis atau hadas, ini namanya air mustakmal. Kemudian air yang berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang mencampurinya dari sesuatu yang suci. Nah, kemudian yang keempat adalah ma'un najisin, air yang najis, yaitu air yang sedikit kejatuhan najis atau terkena najis, maka air itu menjadi najis. Atau air ini banyak kemudian kejatuhan najis, kemudian
berubah salah satu sifatnya, warnanya, rasanya, kemudian baunya salah satu itu, atau keseluruhannya berubah. Air yang banyak 2 kolam lebih itu, 216 liter lebih itu, kalau berubah dengan kejatuhan najis maka itu juga dihukumi air yang najis. Baik, itu beberapa air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian pengelompokannya, kita sekarang fokus pada pertanyaan. Ada air yang berubah sifatnya, kemudian digunakan untuk bersuci, apakah masih sah? Baik, ini kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in, Shaifah 4. Disebutkan di sini ada beberapa air yang berubah. Ada yang masih bisa digunakan untuk bersuci, artinya air itu masih tetap sifat mutlaknya, kemutlakannya tidak hilang, suci mensucikan. Kemudian ada yang berubah yang tidak bisa untuk bersuci lagi. Yang pertama adalah air yang banyak, artinya air banyak itu 2 kali lebih, kemudian dia kejatuhan najis, terus kemudian berubah salah satu sifatnya, maka air itu air yang berubah dan menjadi air yang najis. Kemudian yang kedua, wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Air yang berubah perubahannya banyak sampai menghilangkan sifat mutlaknya, air mutlaknya, disebabkan karena bikholitin, dengan sesuatu yang mencampurinya. Mukholitin tohirin, tapi yang suci, dicampuri air yang sesuatu yang suci yang mencampurinya, kemudian dia berubah. Dan air itu sebenarnya tidak butuh bercampur dengan barang itu. Contohnya di sini kazafaron, seperti minyak zafaron, minyak wangi. Kemudian tamru syajarin, waiwit, buahnya pohon yang tumbuh pada sekitar air. Kemudian daun-daun yang jatuh kemudian hancur di air itu. Kemudian beberapa yang lagi. Nah, barang-barang yang suci tadi itu apabila bercampur dengan air, namanya itu mukhalid, yang tidak bisa dipisahkan, maka air itu termasuk air yang berubah, taghayyuran katsiran, dan air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang boleh nanti untuk bersuci, air itu bercampur dengan al-mujawir, jadi sesuatu yang bersanding saja, tidak bercampur, artinya bisa dipisahkan. Bahwa temu jawir iku barang ya tamayazu kang beda pemalin nadiri bedani lin nadiri kedua kang ningali kautin kayak kayu waduh nengo walau mutatayyabina lan senajan digawe wangen-wangen karone minhu lan iku setengah sangking mujawir al-bukhur utai kukus wain kathura senajan akeh apa bukhur wadharan pertela punah wurihi sepadane ampuni kukus. Jadi kalau barang yang mencampuri tadi itu hanya bersanding saja, tidak bercampur, ya, terus akhirnya airnya itu berubah, maka air berubah karena mujawir tadi yang tidak bercampur, masih bisa dibedakan seperti ada kayu dan sebagainya tadi itu, maka itu air yang berubah tapi tidak menghilangkan sifat kemutlakannya, toharuhnya, tohirnya tetap, jadi masih bisa dipakai untuk bersuci. Air yang berubah dengan sesuatu yang mujawir saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mencampurinya malayasdanian, air yang bercampur dengan barang yang air itu tidak bisa atau sulit menghindari barang itu. Contohnya adalah misalnya dalam air sungai yang melewati tempat yang di situ ada sesuatu, misalnya tinin, ndut itu tanah yang sudah ndut tanah dengan tanah air atau tanah berair. Kemudian lumut, ganggeng, kemudian beliran, itu tidak bisa dihindari, maka bercampur dengan seperti itu, misalnya air lewat sungai agak keruh sedikit, itu berubah tapi tidak menghilangkan sifat kemutlakannya. Jadi masih boleh digunakan untuk bersuci dan sah.
Kemudian yang terakhir berubah karena tulil muksi, lamanya diam. Jadi dalam kolam itu, kolam besar misalnya, lama tidak dipakai, akhirnya berubah salah satu sifatnya atau keseluruhannya, itu tetap tidak merubah atau menghilangkan sifat kemutlakannya, masih boleh dipakai, sah, masih mempunyai sifat mutlak. Jadi ada beberapa air yang berubah, ada yang tidak bisa dipakai untuk bersuci, ada yang bisa dipakai untuk bersuci. Kalau yang pertama tadi jelas karena itu berubahnya adalah najis, air yang banyak 2 kolah lebih, kemudian terkemasukan najis, akhirnya berubah salah satu sifatnya. Itu air najis, tidak bisa dipakai. Air yang kedua, dia bercampur dengan barang suci yang lain, seperti air bunga mawar atau yang lainnya. Dan percampuran itu tidak bisa dibedakan, memang bercampur betul, namanya mukhalid. Maka perubahannya ini menghilangkan sifat kemutlakannya. Atau seperti kopi, air yang bercampur dengan kopi jadi wedang kopi, air bercampur dengan teh jadi wedang teh, dan seterusnya. Sirup menjadi air sirup. Maka ini sudah perubahan sifat ini menghilangkan sifat kemutlakannya, sifat toharohnya atau tohir mutohirnya atau tohurnya itu sudah hilang, sehingga ini suci tapi tidak mensucikan, tidak sah untuk digunakan untuk bersuci. Ini yang pertama, yang kedua mukhalid. Yang kedua ini, dua yang pertama ini tidak bisa. Kemudian 3 yang kedua ini bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah air yang berubah sifatnya karena bercampurnya cuma bersanding saja, al-mujawir, tidak al-mukhalid. Mujawir itu hanya bersanding, tidak bercampur, jadi bisa dibedakan, bisa dipisahkan, dan mungkin untuk dipisahkan. Seperti air yang dimasuki minyak zafaran, kemudian ada kayu yang busuk di situ, kemudian lagi ada apa namanya kukus bau-bauan di situ yang bisa merubah air itu baunya atau salah satu sifatnya. Maka air yang ketiga tadi itu bercampur tapi cuma mujawir tadi, bertetangga, istilahnya nyanding saja tapi merubah itu masih tetap sifatnya menjadi masih mutlak dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat, air yang bercampur dengan sesuatu barang yang air tidak bisa atau sulit menghindari barang itu. Misalnya dalam perjalanannya sungai itu dengan endut atau tanah dengan air itu lumpur, kemudian apalagi lumut, ganggang, itu tidak bisa dihindari, maka agak keruh-keruh sedikit tidak masalah karena itu sesuatu yang la yastaghni anhu, air tidak bisa menghindari itu, sulit menghindari itu. Maka air itu, perubahan itu masih tetap tidak menghilangkan sifat mutlaknya air. Air tetap mutlak dan tetap suci dan mensucikan dan sah untuk digunakan untuk bersuci. Yang terakhir adalah berubah karena litulil muksi, karena lamanya diam. Misalnya di sebuah jeding atau kolam lama tidak dipakai, berubah baunya mungkin agak baduk dan sebagainya, itu tetap tidak merubah sifat mutlaknya. Tadi tetap air mutlak dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi sahkah bersuci dengan air yang berubah sifat-sifatnya? Maka sah. Yang ketiga tadi itu, yang pertama al-mujawir, cuma bersanding saja, tidak mukhalid, tidak bercampur. Kemudian yang kedua bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari atau sulit dihindari, kayak lumpur, ganggang, lumut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga berubah sifatnya, salah satu sifatnya launan, rihan, kemudian warnanya, rasanya, kemudian baunya, rih, salah satu dari sifat yang 3 itu atau ketiga-tiganya sudah bercampur dengan atau berubah karena lamanya diam, maka itu tetap menjadi air yang mutlak. Jadi air yang berubah sifatnya masih bisa digunakan untuk bersuci karena masih masih bersifat mutlak, artinya suci pada dirinya sendiri, tohirun nafsi, mutahhirun li ghairi, dan bisa mensucikan pada yang lain. 3 jenis air yang berubah tadi itu masih bisa digunakan untuk bersuci.
Terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni qad istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma hafadhtu fartadtu ilayya 'inda hajati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fihi fid dunya wad dunya wal akhirah. Wa lahu minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.